Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel saya Sarjaya di AW. Jadi di sini teman-teman kita akan melanjutkan seri belajar kita untuk membuat aplikasi persediaan. Jadi jika teman-teman sudah mengikuti beberapa video saya sebelumnya, bahwa di part 2 kita sudah menyelesaikan untuk pembuatan list gudang dan customer supplier ini. Jika teman-teman cek di filenya, di file latihan teman-teman, pastinya sudah ada 3 sheet. Jadi di sini ada sheet item, kemudian list gudang, customer supplier. Ini bagi saya namakan sebagai master data. Jadi ini adalah master datanya. Jadi kalau kita kembali yang sudah jadi, yang kita selesaikan adalah 3 menu ini. Nah, berikutnya untuk di video kali ini kita akan menyelesaikan untuk menu input data ini, input data, dan pembuatan untuk laporannya. Jadi ini laporannya nanti kita akan buat juga yang seperti ini, tapi kita bertahap supaya ini bisa berkelanjutan. Kita akan membuat dulu format ini teman-teman. Jadi dibikin formatnya secara detail teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja ke file untuk latihannya. Jadi teman-teman buka kembali file latihan. Nanti kita akan belajar secara detail teman-teman seperti apa nantinya. Pertama teman-teman buat dulu sheet baru, jadi new sheet, tekan di sini tambah. Kemudian di sheet ini teman-teman klik kanan, kemudian kita rename. Ini kita beri nama transaksi. Oke, setelah selesai enter saja. Nah, di sini teman-teman kita membutuhkan beberapa kolom. Kita coba cek dulu di bagian yang sudah jadi teman-teman ya. Di sini kita butuh tanggal referensi. Nanti kita jelaskan fungsinya masing-masing teman-teman ya. Pertama judul dulu, daftar transaksi. Oke, kita lanjut di sini. Buat saja dulu di B2. Jadi di B2 ini buat daftar transaksi. Oke. Daftar transaksi, kemudian pada sel atau yang kita klik ini, sel namanya teman-teman B4. Jadi sel B4, kolom B kemudian baris keempat, itu kita masukkan tanggal. Nah, tanggal di sini berguna untuk melakukan penginputan tanggal waktu, misalkan ada barang masuk atau barang keluarnya teman-teman. Nah, sekarang di yang kedua yang kita butuhkan adalah ref. Ref ini biasa saya artikan sebagai nomor transaksi teman-teman. Bisa diartikan nomor keluarnya barang atau misalkan nomor untuk masuknya barang. Ini yang diperoleh dari form yang teman-teman buat. Kalau misalkan secara SOP-nya ada form yang harus diisi, pastinya kan harus ada nomor. Nah, nomor ini yang dimasukkan ke aplikasi kita. Selanjutnya di bagian tipe, ini ada tipe teman-teman ya. Tipe ini untuk nantinya kita akan buat drop down. Jadi ini drop down namanya. Jadi drop down list. Di sini akan menampilkan beberapa list. Jadi sumber ininya yang kita masukkan jenis transaksi, istilahnya jenis transaksinya itu apakah dia masuk, apakah dia termasuk penjualan. Kalau penjualan berarti barang yang keluar, kan gitu Pak, kan gitu untuk ininya membedakannya. Kemudian apakah barang itu masuk dari hasil pembelian. Jadi ada juga penyesuaian masuk kemudian penyesuaian keluar. Itu berarti barang masuk dan barang keluar di luar dari penjualan dan pembelian teman-teman. Ini akan kita buat. Oke, kita lanjut dulu. Di berikutnya adalah keterangan. Ini jenis transaksinya. Jadi keterangan di sini kita buat dulu keterangan. Sekarang di sini ada customer dan supplier. Jadi customer, supplier. Di bagian customer ini nantinya kita akan memilih kode customer yang kita buat. Kalau misalkan tipenya adalah penjualan kan. Kalau misalkan tipenya adalah pembelian, maka teman-teman pastinya pilih supplier. Jadi ini bisa teman-teman kembangkan nanti untuk memfilter juga datanya. Oke.
Lanjut teman-teman, di sini ada gudang, kode item dan nama item. Jadi gudang, kode item, kemudian nama item. Jadi seperti ini, kode item, nama item. Lalu di sini ada jumlah dan satuan. Jadi ada jumlah dan satuan sampai dengan kolom L4. Jadi teman-teman sisa ini kan saja. Sisa ikuti saja seperti susunan tabel yang teman-teman lihat. Oke, setelah selesai ini teman-teman, kita akan mulai ke bagian untuk pengaturan tampilannya. Jadi tampilannya ini kita atur supaya lebih menarik. Pertama langkahnya teman-teman masuk pada menu view, kemudian grid lines-nya kita hilangkan supaya lebih menarik kan seperti ini. Nah, setelah itu di daftar transaksi teman-teman bold saja pada menu home atau Ctrl B pada keyboard. Lalu teman-teman blok sebanyak kolomnya. Jadi misalkan kolom L ini, tapi ini opsi saja teman-teman. Bisa tetap seperti ini atau teman-teman kreasikan sendiri, silahkan. Mau ditambahkan di atasnya untuk nama perusahaan boleh. Nah, nanti teman-teman saya arahkan untuk pilih merge and center supaya ini ke tengah menggabungkan beberapa kolom seperti ini. Jadi ini digabungkan menjadi satu. Nanti di sini kita langsung saja berikan warna, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Warna itu tergantung dari pilihannya. Kemudian di bagian kolom ini teman-teman kita blok dulu. Jadi kita blok sampai di L. Setelah terblok dari kolom B sampai dengan kolom L, teman-teman berikan warna seperti ini, sudah ada warna. Kemudian kita bold, lalu kita berikan borders, tapi bordersnya itu kita setup. Jadi pilih more borders. Nanti di sini yang muncul teman-teman, kita pilih warna. Jadi warna untuk tabelnya supaya lebih menarik saja. Ini bisa sih sebenarnya menggunakan yang standar, tapi saya untuk aplikasinya ini biar kelihatan menarik teman-teman. Jadi tidak kentara, tapi ini ada bordersnya. Selanjutnya untuk bagian ini, bagian isi, teman-teman tinggal ambil saja. Misalkan satu ini di bagian kode saja, kita copy saja seperti ini, Ctrl C. Lalu teman-teman masuk ke menu transaksi, kemudian ini diblok saja untuk kolomnya seperti ini, sebanyak baris yang diinginkan saja seperti ini. Ini hanya contoh saja, nanti teman-teman bisa atur sendiri. Setelah terblok sesuai dengan baris yang teman-teman inginkan, nanti bisa ditambahkan di belakangan teman-teman. Nah, teman-teman sisa Ctrl V atau paste. Setelah semua datanya masuk, kita delete. Jadi tinggal hapus saja, delete pada keyboard. Yang kita perlukan hanya formatnya supaya kita tidak memasukkan conditional formatting itu sebanyak berulang-ulang, tapi cukup bikin satu kali saja supaya ini secara umum akan berlaku ke tabel-tabel yang lain seperti itu. Sekarang sisa modifikasi tabel yang akan kita gunakan ini. Yang pertama teman-teman, tanggal itu biarkan saja, nanti tinggal pilih saja formatnya, misalkan ini sorted. Oke, kemudian ref ini kosong juga karena kita akan isi manual. Di tipe ini teman-teman, tipe ini kita akan buatkan pilihannya, listnya. Jadi diklik saja dulu di kolom D5, nanti masuk pada menu data. Kita akan cek dulu apa-apa saja tipe yang kita perlukan. Penjualan, pembelian, penyesuaian masuk, kemudian penyesuaian keluar. Masuk pada menu data, kemudian pilih data validasi. Jadi ini ada data validation, kemudian pilih data validation. Oke, di sini akan muncul formatnya teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman pilih list. Tinggal pilih list, lalu source-nya teman-teman bisa pilih dari sheet lain atau teman-teman bisa ketik manual. Sekarang kita akan memilih dari sheet lain, tinggal klik ini tanda panahnya, kemudian teman-teman masuk ke new sheet ini.
Jadi sama dengan kemudian new sheet. Sorry, kita hapus dulu teman-teman ya. Kita masuk dulu new sheet untuk membuka dulu sheetnya. Lalu kita buat dulu ini. Jadi buat dulu tipenya penjualan, pembelian, penyusian masuk sama penyusian keluar. Oke, buat saja di sheet barunya itu. Jadi di sheet barunya di sini buat di bagian A4 itu penjualan, pembelian. Jadi PNY ini adalah penyesuaian masuk dan penyesuaian keluar. Penyesuaian keluar itu maksudnya barang yang masuk, penyesuaian masuk itu maksudnya barang yang masuk ke gudang atau ke tempat teman-teman, tapi bukan melalui penjualan. Bukan melalui pembelian. Ini kita buat di baris satu saja. Jadi di cut saja, kemudian Ctrl P, dipindahkan saja atau bisa diketik ulang supaya berada di posisi A4. Dari sini teman-teman, kita akan berikan nama. Ini bisa teman-teman buat saja, ini adalah tipe. Jadi di name boxnya itu teman-teman masukkan nama tipe, kemudian enter. Pada saat masuk ke transaksi tipe ini teman-teman, masuk ke data, pilih validasi. Ini klik saja di validasi, di situ data validasi, kemudian pilih list. Itu gunanya untuk memunculkan drop downnya. Lalu di sortnya teman-teman ketik saja sama dengan tipe. Jadi itu gunanya pemberian nama, artinya mengambil data dari tabel yang kita blok. Kemudian kita oke. Hasilnya akan masuk seperti ini teman-teman. Nah sekarang sisa kita copy ke bawah, tapi kita selesaikan dulu yang lain yang perlu. Di sini ada customer. Sebelumnya kita sudah buat nama. Di sini ada list. Ini ada di sini list kode customer. Jadi list kode customer ini tinggal dipanggil saja teman-teman di bagian transaksi. Caranya masuk kembali ke menu data. Lalu dari menu data ini teman-teman pilih data validasi. Nanti data validasi teman-teman masuk ke list. Oke teman-teman, setelah pilih list nanti tinggal masukkan sama dengan. Jadi kita pilihan tadi. Jadi ini harus diingat juga teman-teman. Saya close dulu, teman-teman tidak usah keluarkan. Ini tinggal diingat saja list KD kemudian customer. Jadi kita masuk kembali, pilih list, kemudian sama dengan KD. Jadi ini list underscore KD kemudian customer. Jadi cast. Nanti setelah itu di oke saja. Hasilnya sudah muncul teman-teman. Ini untuk memanggil data validasinya. Selanjutnya pada menu supplier ini teman-teman bisa copy saja ke samping. Tapi di list ini akan sama teman-teman. Caranya itu tinggal ganti saja, di copy seperti ini, diklik dulu. Masuk pada menu data tools yang data tadi, yang data validasi ini. Kemudian ganti dengan ini adalah KD sub. Oke, seperti ini. Kita oke saja teman-teman. Kita cek hasilnya muncul. Jadi itu tadi pada tutorial sebelumnya kita sudah buat pemberian nama. Jadi makanya di tutorial kali ini kita akan menggunakan nama yang kita buat sebelumnya. Gudang pun sama sebenarnya teman-teman. Sisa dicek list gudang, kemudian ada list di sini, ada list gudang, kemudian di sini ada, kita cek dulu untuk item, kode item ini apakah sudah ada kita buatkan list. Oh ini tidak ada teman-teman ya. Nanti kita buatkan setelah kita membuat yang list gudang ini. Masuk kembali ke transaksi. Di menu gudang ini
teman-teman pilih saja data validasi, kemudian pilih list. Jadi kita hanya bermain validasi di sini teman-teman. Lalu sama dengan di sini list underscore kemudian gudang. Jadi ini tidak terpengaruh antara huruf besar atau huruf kecil yang teman-teman gunakan saat membuat nama. Jadi ini bebas teman-teman. Lalu di oke saja. Di sini akan muncul gudang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di kode item ini, karena tadi kita belum buat, harusnya ada teman-teman ya. Oke, harusnya ada teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk dulu pada menu item, sheet itemnya. Di item ini teman-teman blok saja kode yang diinginkan. Jadi contoh saja sampai segini teman-teman ya. Oke, sampai segini. Kemudian kita berikan nama di sini adalah list, kemudian underscore kode. Teman-teman buat list underscore kode, kemudian enter. Nah, setelah itu teman-teman cek ini sudah ada list kode. Nah, pada menu transaksi teman-teman sisa buat kode item ini. Pilih data validasinya, kemudian list. Tinggal memasukkan list kode tadi, list underscore kode, baru oke teman-teman. Maka di sini akan muncul secara otomatis pilihan kodenya. Walaupun sebenarnya teman-teman di sini bisa ketik juga secara manual, ini tidak masalah. Hanya saja kalau teman-teman mau pilih bisa juga seperti ini. Nah, di bagian nama item kita perlebar sedikit teman-teman ya. Oke. Nama item ini kita contoh, kita misalkan pilih di sini 1 untuk menguji. Nah, di sini teman-teman sisa masukkan formula supaya muncul otomatis untuk namanya. Formulanya itu cukup menggunakan indeks saja, tapi kita cek dulu. Di sini item itu ada kode, item kode dan item nama. Kemudian ada item satuan di bagian name box-nya. Sama dengan di bagian ini, sama dengan nama item indeks. Jadi indeks buka kurung. Yang kita mau ambil adalah item kode. Seperti ini. Jadi pilih saja teman-teman item kode. Kemudian koma, atau jika error teman-teman bisa menggunakan titik koma. Item kode, koma, kemudian draw name-nya itu teman-teman masukkan match. Kemudian look value-nya ini ambil dari kode item. Jadi kita akan mengarahkan ke kode item. Jadi patokannya adalah kode item, lalu koma lagi atau titik koma sesuai pengaturan laptop teman-teman. Kemudian lookup array-nya ini kita akan ambil datanya di item. Ini baru di item kode. Yang pertama ini item nama, karena yang akan dimunculkan adalah nama. Jadi item nama, kemudian match buka kurung i5 atau kodenya, lalu item kode, lalu koma lagi, itu pilih 0 untuk menghindari errornya. Ini kemudian berikan saja kurung 2 kali, lalu oke, enter. Nah, coba teman-teman ganti dengan produk lain lagi, maka sudah otomatis teman-teman terupdate. Nah, bagaimana kalau misalkan ini kosong teman-teman? Ini akan muncul error. Untuk menghilangkan error ini, teman-teman bisa edit formulanya sebelum indeks ini. Jadi sebelum indeks teman-teman ya. Sebelum indeks teman-teman masukkan if error. Jadi pilih saja ini ada if error yang muncul, klik if error, kemudian teman-teman di bagian terakhir setelah kurung yang terakhir koma atau titik koma, kemudian berikan tanda kutip diberikan tanda kutip 2 kali supaya kosong ini, lalu tutup kembali, kemudian teman-teman sisa enter. Maka secara logika jika ini kosong akan bernilai error di sini, dan kalau error kita akan arahkan untuk terisi kosong
Seperti itu logikanya teman-teman. Makanya kalau teman-teman pilih, nah ini sudah muncul, tapi kalau teman-teman hapus kosong, harusnya error yang muncul di sini. Tapi karena teman-teman sudah berikan formula bahwa yang muncul kalau error adalah kosong, makanya kosong di sini yang muncul. Jumlah kita isi manual teman-teman untuk jumlah barang masuk atau barang keluar. Kemudian satuan ini teman-teman sisa copy saja formulanya. Jadi caranya dibuka dulu, diklik 2 kali, kemudian copy teksnya, Ctrl C, lalu tekan Escape atau SC untuk membatalkan fungsi pengeditan. Di bagian satuan ini teman-teman klik 2 kali, lalu paste. Hasilnya seperti ini. Tinggal ganti item nama dengan item satuan. Jadi cukup mudah sekali. Kalau misalkan teman-teman sudah membuat satu formula, ya sisa teman-teman copy saja dan ganti namanya. Jadi kalau ini kita akan memunculkan satuan, makanya kita memilih item satuan teman-teman. Enter. Sekarang sisa di copy saja teman-teman, semua formatnya bisa langsung keseluruhan. Kemudian blok sampai ke bawah, tekan shift arah bawah. Kita blok saja sebanyak baris yang kita buat, kemudian Ctrl P atau paste. Maka semua ini akan sudah muncul pilihannya atau formulanya sudah tercopy. Oke. Jadi ini dulu teman-teman ya yang kita buat untuk seri kali ini. Di seri berikutnya kita akan buat untuk ininya teman-teman, formulanya. Jadi kita baru memasuki formula di seri berikutnya di part 4 teman-teman. Jadi dinantikan saja untuk menghemat durasi videonya yang jangan sampai terlalu panjang teman-teman, nanti bosan sendiri. Makanya saya bagi dalam beberapa kategori. Beberapa seri atau partnya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Tetap dinantikan update terbarunya dan tetap support channel ini untuk saya bisa berbagi tips dan trik atau ilmu-ilmu terbaru seputar bisnis teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya. Salam Sarjayadi Awe.